Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu membuat soal pada Google Form plus mengatur waktunya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan soal tersebut dalam bentuk Word supaya enak nanti di copy paste ke Google Form-nya. Saya buka soal yang udah saya buat di Word plus judul-judul dan deskripsinya. Kemudian saya copy formulir tanpa judulnya, saya copy, bisa diklik CTRL-C atau klik kanan klik copy, kemudian CTRL-V atau klik paste. Kemudian deskripsinya juga saya copy, lalu langsung di paste, klik kanan paste atau CTRL key pada keyboard. Kemudian pertanyaan tanpa judulnya diklik, saya tulis nama dan saya memilihnya jawaban singkat. Kemudian saya tambahkan kelas dan saya memilih kotak centang. Saya tulis kelas 7A, 7B, 7C. Jadi untuk menambahkan itu Bapak Ibu bisa langsung klik enter pada keyboard atau Bapak Ibu pada mouse bisa klik bagian bawahnya, jadi bisa muncul yang berikutnya. Kemudian saya klik wajib diisi untuk identitas. Kemudian saya klik tanda persegi panjang 2 ini untuk membedakan lembaran. Jadi judulnya itu saya namakan, jadi saya tuh ada 2 bab yang saya akan berikan latihan. Jadi yang pertama itu saya judulkan himpunan dengan deskripsinya. Kemudian saya klik tanda tambah lingkaran, tanda plus yang paling atas. Nah, saya akan mengcopy paste soal. Saya copy. Saya paste. Nah, satunya saya hapus, copy paste semuanya, langsung paste. Nah, jadi kalau jawaban langsung copy ABCD-nya, langsung Bapak Ibu paste. Lanjut nomor 2. Jadi istilahnya kayak bolak-balik aja, Google Form Word, Google Form Word gitu, Google Form Word gitu. Nah, ini juga copy, terus paste. Oke. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu setelah paste soalnya, Bapak Ibu lihat lagi sudah tersusun baik atau enggak, karena di Google Form itu ketika saya tadi ada enter-enteran soalnya itu bentuknya diketahui enter apa. Nah, ternyata kalau di Google Form itu
enternya itu tidak terbaca. Maka dari itu kalau saya mengantisipasi dengan tanda titik koma, atau enggak terserah Bapak Ibu mau diantisipasi dengan tanda titik atau tanda koma, terserah Bapak Ibu. Yang jelas di Google Form itu untuk enternya itu tidak terbaca gitu. Tidak bisa ada enter di bagian pertanyaannya, kalau bisa dibilang mah seperti itu. Oke, selanjutnya bagian kedua saya klik lagi segi panjang 2 itu, kemudian saya beri judul dengan bab yang berbeda yaitu aljabar. Kemudian saya tulis deskripsinya. Jadi yang tadi bagian pertama itu saya berikan 5 soal, dan aljabar ini saya akan berikan 5 soal juga. Saya klik tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan. Kita lihat ketika nomor 6 ini hasil penjumlahan. Nah, coba kita copy ya. Ketika dipaste ternyata pangkatnya itu tidak berupa pangkat, malah jadi berupa bilangan biasa ya. Maka dari itu saya akan merubahnya menggunakan gambar. Jadi saya membuka aplikasi yang ada di laptop itu, yaitu Snipping Tool. Saya klik, kemudian saya klik New, kemudian saya arahkan, saya bikin kotak sesuai dengan soal yang ingin saya ubah berupa menjadi gambar atau JPG. Kemudian saya file, save as di bagian yang memang mudah untuk saya temukan, yaitu saya ke dokumen. Saya ganti namanya. Saya save. Saya snipping tool juga jawaban-jawabannya, karena memang bentuknya ini pangkat-pangkatan juga. Satu persatu saya bikin snipping tool. Saya bikin JPG-nya menggunakan aplikasi snipping tool. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu letaknya snipping tool, tinggal search aja di kaca pembesar yang bagian kiri bawah, itu ada bentuk gambar kaca pembesar, tinggal Bapak Ibu ketik snipping tool, nanti muncul aplikasinya. Selanjutnya, nah kita klik gambar, kemudian klik cari, kemudian di dokumen tadi ya saya naruhnya dan saya klik. Nah, lagi proses. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk rata, soalnya maunya rata apa, tapi sepertinya saya nggak mau ubah ya. Jadi Bapak Ibu tuh jadi Bapak Ibu harus tahu susunan-susunan yang snipping toolnya. Misalkan pertanyaan nomor 1 yang mana gambarnya, terus berarti dinamainnya mah sesuai Bapak Ibu juga, cuman yang lebih mudah aja Bapak Ibu membedakan option yang A yang mana gambarnya, sehingga Bapak Ibu nanti ketika klik tanda gambar, Bapak Ibu cari, Bapak Ibu tahu ini untuk soal, ini untuk opsi, jadi enak tinggal nge-uploadnya.
klik gambar, kemudian klik cari di bagian dokumen tadi saya simpannya, kemudian klik pilihan option selanjutnya, lagi proses, dan muncul seperti ini gitu. Jadi dinamain sama Bapak Ibu A, B, C. Boleh dinamain, boleh tidak, itu relatif keinginan Bapak Ibu maunya seperti apa. Nah, alhamdulillah di nomor 4 bagian keduanya nggak ada snipping tool, jadi tinggal di copy paste, angkanya saya hapus. Kemudian saya kembali lagi ke Word, saya copy jawaban optionnya A, B, C, D, saya copy, kemudian saya paste, langsung klik, nah langsung otomatis lahir. Selanjutnya yang nomor 10 itu soalnya membutuhkan snipping tool. Snipping toolnya jangan ditutup dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan memang ada soal yang membutuhkan diubah berupa gambar, jadi sehingga Bapak Ibu tinggal klik aplikasinya dan langsung membuat kotak sehingga membentuk JPG. Save as. Oke, copy untuk opsinya. Nah, saya copy itunya dulu ya, udah terpaste semuanya. Saya klik gambar, kemudian saya cari yang tadi saya sudah buat JPG sesuai dengan soalnya, open. Oke, kita tunggu, jadilah seperti itu. Nah, sudah selesai soal yang saya sudah buat. Saya atur di setelan, saya batasi ke 1 tanggapan, hanya 1 email aja yang bisa mengerjakan. Kemudian presentasinya itu saya klik acak urutan pertanyaan dan tampilkan status progres. Kemudian pesan konfirmasinya saya ketik juga sesuai dengan keinginan saya, jadi Bapak Ibu bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Pesan terakhirnya kepada peserta didik setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kemudian simpan ya. Setelah itu bisa diklik simpan. Nah, kita ke klik setting lagi, ke klik setelan. Kita ke klik setelan, klik yang kuis, kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, di situ saya klik segera setelah setiap pengiriman. Jadi peserta didik itu akan melihat skornya. Jadi dia tinggal klik lihat skor, jadi dia tahu skornya yang mana aja, terus pertanyaan tak terjawab yang mana aja, jawaban yang benar yang mana aja, plus nilai poin setiap soalnya dia bisa melihat. Itu yang saya checklistin. Kemudian saya klik simpan. Nah, kita buat kunci jawaban. Caranya klik bebas. Nah, di situ klik kunci jawaban, klik jawaban yang benar, kemudian poinnya saya langsung ketik aja di keyboard. Saya klik selesai. Tadi nomor 1 belum klik selesai ya. Saya klik selesai. Jadi soal yang saya bikin itu berbentuk pilihan ganda Bapak Ibu, jadi tinggal dipilih aja sebelah kanannya itu pilihan ganda. Caranya sama, untuk kunci jawaban saya klik kunci jawaban, saya klik jawaban yang benar, kemudian saya tulis poinnya, saya klik selesai. Untuk wajib diisinya saya nggak klik karena memang menurut saya bisa mengetahui peserta didik itu bisa atau tidaknya
dan berusaha atau tidaknya untuk menjawab pertanyaan pelajaran saya, dan saya juga nantinya pasti tahu anak itu sebenarnya ngasal atau asal-asalan atau enggaknya ketika menjawab. Jadi saya lebih baik saya tidak klik wajib diisi seperti itu. Jadi kalau untuk klik wajib diisinya mah relatif tergantung Bapak Ibu mau wajib diisi atau tidak. Kalau saya sih tidak gitu. Kemudian setelah soal sudah selesai, baiknya Bapak Ibu memeriksa kembali, takut-takut ada tulisan yang kurang atau ada yang kurang menurut Bapak Ibu seperti yang saya alami nih. Jadi saya ubah dulu deskripsinya karena harus ada yang saya edit. Saya kan jadinya klik deskripsi terus saya edit sesuai dengan yang harus benernya itu seperti apa. Setelah ini saya pratinjau, saya lihat hasilnya seperti apa. Nah, dilihat kan berupa ini lembar pertama. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, ternyata harus diisi. Jadi diisi dulu karena ada yang saya tulis wajib. Ini kenapa seperti ini? Jadi kelas dulu baru nama. Tadi saya buatnya nama dulu baru kelas karena saya klik acak tadi pada pengaturan. Acak soal. Jadi ini saya nggak mau jawab ya karena nggak wajib juga diisi. Jadi langsung berikutnya. Kemudian juga langsung berikutnya lagi. Nah, tampilannya seperti ini yang tadi sudah dibikin soalnya. Ketika saya klik kirim akan tampil tulisan pesan yang tadi saya ketik. Kemudian peserta didik bisa klik lihat skor. Nah, akan muncul poin totalnya itu 0 dari 100 karena memang saya tidak menjawab sama sekali soalnya. Jadi seperti itulah hasil ketika membuat soal pilihan ganda di Google Form. Bapak Ibu klik respon 1 maka akan muncul analisis seperti ini. Jadi sebenarnya ini bentuknya seperti dilihat ada yang tidak terjawab, ada yang misalkan nanti ada yang terjawab, ada yang benarnya berapa, salahnya berapa, yang menanggapinya. Jadi lebih enak ditampilinnya untuk Bapak Ibu melihat perkembangan soal dan kemampuan peserta didik. Setelah ini saya akan memberitahu mengenai cara mengatur waktu ketika Bapak Ibu membuat soal. Jadi Bapak Ibu bisa diklik pertanyaan, kemudian klik titik 3 dan Bapak Ibu pilih add-on, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu klik form limiter. Kemudian Bapak Ibu install. Klik lanjutkan. Klik selesai. Setelah muncul form limiter ini, Bapak Ibu klik date and time ya, dipilih. Jadi waktu sama tanggal batas waktu pengerjaannya itu Bapak Ibu bisa atur. Jadi terserah Bapak Ibu juga mau memberi waktu pada hari itu atau cuman berapa jam pada hari itu, atau Bapak Ibu mau memberi 1 atau 2 hari, bebas. Terserah Bapak Ibu baiknya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu klik save. Oke, berarti sudah mulai on ya waktunya yang diatur.
Kemudian Bapak Ibu klik selesai, klik X juga. Klik X, tutup. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu tuh sudah mengatur waktu pengerjaan peserta didik itu terakhirnya sampai kapan. Jadi setelah waktu itu mereka tidak bisa mengakses link atau tautan yang Bapak Ibu berikan ke mereka. Setelah sudah terinstall, Bapak Ibu bisa melihat di atas, nah itu ada tanda panah yang agak-agak miring ya, itu add-onnya. Jadi Bapak Ibu itu kalau udah keinstall atau kalau udah keinstall ada gambar seperti itu, dan Bapak Ibu kalau ingin mengatur waktu tinggal klik add-onnya. Jadi walaupun nanti bikin formulir baru ya tetap aja ada add-onnya. Nah, sudah terinstall di drive Bapak Ibu. Nah, saya sudah coba, ternyata kita bisa ngatur asalkan awalnya Bapak Ibu itu menginstal form limiter itu di laptop dulu. Nanti kalau bikin Google Formnya di handphone itu bisa. Jadi kalau kita udah install dari laptop terus mau bikin Google Formnya di HP, misalkan Bapak Ibu membuat Google Form yang pertama itu di laptop dan menginstal yang form limiter itu sudah, terus mau bikin Google Form itu yang kedua di HP, bisa juga diatur waktunya nih, seperti saya udah ada add-onnya. Nah, udah ada kan add-onnya, diklik, terus kita klik form limiter, set limit, kemudian select date and time, limitnya, kemudian saya select set tanggal 2 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis aja anak-anak. Enggak dong, mereka hari Senin, berarti Selasa paling lambat lah. Kemudian select time, saya tunggu sampai PM jam 11.55. Oke, udah ya. Kemudian set. Nah, sudah selesai nih. When a due date is set on, stop save from response when a due date is set on itu 11.55, save and enable. Nah, berarti selesai. Kita keluar. Dah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini kan ada tanda kotak merah, itu adalah tidak menerima tanggapan lagi karena sudah melebihi batas waktu yang memang sudah Bapak Ibu tentukan. Jadi bentuknya nanti seperti itu. Ketika Bapak Ibu buka di Google Drive-nya akan muncul kotak merah. Jadi peserta didik tidak akan bisa lagi untuk mengerjakan soal yang Bapak Ibu berikan dengan kurun waktu yang sudah Bapak Ibu tentukan. Kemudian di email juga nanti ada pemberitahuan, jadi pemberitahuannya seperti itu. Selesai juga tutorial dari saya mengenai cara membuat soal di Google Form plus mengatur waktunya, bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.